Sharon Chanel. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Sosial Republik Indonesia bersama seluruh rombongan di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka. Yang apa? Tak kasih hadiah. Ayo. Wow. 3 orang. Ayo. Ayo. Ayo maju. Ayo semangat. Ayo maju. 3. Ayo 3. Lari. Ayo lari. Sudah. Kamu mau ngomong apa? Sama mama ini mau ngomong apa? Sepeda. Sepeda. Oke, sepeda. Kamu? Sepeda. Sepeda. Kamu? Beasiswa. Oh, beasiswa. Alicia, minta beasiswa. Tepuk tangan untuk dia dulu, pintar ini. Kalau kabupaten hebat. Kamu pengen apa? Kamu beasiswa mau sekolah apa? Sekolah apa? Mau sekolah apa? Ya, kalau besar mau jadi apa? Jadi apa? Ini bagiannya Pak Kapolres. Kamu? Mau jadi apa kalau besar? Oh, Polwa. Kamu kakak? Sepeda. Kamu? Oh, beasiswa. Kamu mau jadi apa? Polisi. Nah. Kamu? Kamu nggak pengen jadi menteri kan? Nah, nih dapat 1. Ya, tadi yang nggak berani ya, nih, yang nggak berani ya nggak dapat. Nyesel kan? Ayo, nyesel kan? Ya, jadi harus berani kalian semua ya. Kalau nggak berani, nggak dapat. Oke?
Mulai sekarang harus berani, nggak boleh malu, nggak boleh takut. Oke? Oke? Diem aja. Itu kejauhan loh. Hah? Yang tidak dapat. Tidak mau jawab. Iya. Karena nggak berani. Tadi kan ibu bilang, ayo lari cepat ke depan. Nanti ibu kasih hadiah. Tuh, kalian diem aja. Ayo gimana yo? Ayo, gimana yo? Ya, besok lagi. Ya, besok lagi. Coba sayang. Ya, nggak boleh malu. Ya, dan nggak boleh takut. Ya, ya. Oke. Oke. Ya, udah, Jojo. Ada yang mau disampaikan saya? Mama. Mama semua mau telur. Oke. Terima kasih. Oke. Data berapa butuh telur Mama bilang? Kita minta Selamat sore, Mama. Saya minta Rumah nanti Pak Bupati. Nanti Pak Bupati ya, Mama ya. Ya, silakan. Ini ada dua permintaan. Yang pertama itu pelatihan cara pemeliharaan ayam petelur. Oke. Yang kedua minta bibit kambing ketawa. Jadi gini ya, kita udah hitung. Kalau untuk kambing itu tingkatnya kesejahteraan itu lambat. Kita hitung, kamu bisa Ya, kalau kambing itu 1 bulan 1 juta aja nggak dapat. Ini 2 kambing. Untuk bantu masyarakat, kita bantu ayam telur ini. Kalau satu ini ya, kalau taruhlah kita kasih berapa tuh? 50 ya. Satu orang 100 ya. Satu orang 100 itu sama dengan 5 kilo. 5 kilo lebih. 5 kilo lebih. Kalau dijual, kalau di Jakarta itu 18.000 per kilo. Kalau di sini lebih mahal, di Papua 63.000. Kalau di sini berapa per kilo? Telur ayam berapa? Berapa? 60.000. Oke. Kalau 100 berarti kan kali 3. 60.000 kali 3, iya betul? Berarti 180.000. Saya jadi ngitung, karena kita harus mulai. Kalau kita minta sesuatu itu untuk kita supaya hidup kita lebih baik, ya itu kuncinya. Jadi kalau 180.000 per hari, berarti 1 bulan kali 30 berapa? 5 juta. Jadi kenapa? Karena sudah kita hitung, kalau kambing itu sebulan hanya 1 juta. Udah kita hitung, kita udah punya hitungannya. Saya didampingi oleh para profesor dari IPB. Akhirnya kemudian untuk mempercepat kemiskinan, pengentasan kemiskinan, itu adalah dengan ayam begitu ya. Jadi nanti Pak Bupati bisa lihat, mungkin bisa ditawarkan sebelah. Kalau di sini oversupply, bisa ditawarkan ke sebelah. Ya. Begitu. Ya. Saya nggak bantu kabupaten sebelah ayam petelur. Artinya itu juga pasar Pak nanti. Jadi masakannya memang
harus nyampe ke sana. Begitu. Paham ya? Ya. Udah tak hitung semua. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Jadi artinya apa? Tahan. Tahan dulu, enggak apa-apa. Sampai nanti suatu saat ayam itu memberikan rezeki kepada kita. Ya. Begitu ya mama. Aku bisa dibantu nggak Bisa. Jadi jangan dijual. Karena nanti kalau ini tadi karena kita belinya di sekitar sini. Adanya ayam ini segini. Tapi sebetulnya saya udah pesen tolong yang siap bertelur. Tapi ternyata di sini nggak ada. Nanti kita carikan yang di tetangga sebelah untuk kita beli yang siap bertelur. Itu setiap hari bertelur ayam itu. Jadi sudah dipastikan kalau 100 ekor itu 100 telur. Bahkan di Papua itu ada yang sehari bertelur 2. Tapi ini mungkin di sini juga karena agak dingin. Kalau itu bertelur tadi hitungannya begini. Kalau 30 telur itu 60.000 kan? Berarti kalau 100 telur itu kali 3. Ya. Berarti 3 kali 60.000. Berarti 180.000. Oke, betul? Berarti sebulan sekitar 5 juta. 5 juta lebih. Jadi tolong jangan dijual. Saya mohon tolong jangan dijual. Ya, supaya Bapak Ibu segera keluar dari kemiskinan. Ini adalah saya nggak mau lagi menyuapi. Kenapa? Saya pun bekerja untuk mendapatkan. Jadi begini, saya bisa saja kerja cuma di Jakarta. Ya, bisa saja saya cuma kerja di Jakarta. Saya suruh staf saya begini, pergi ke sini, saya diam aja di Jakarta. Nggak susah, nggak capek, kan? Benar? Tapi itu nggak saya lakukan. Kenapa? Kayak tadi saya ngomong, oh ternyata Malaka ini subur. Saya bayangan saya itu seperti daerah lain Malaka yang tandus. Tapi ternyata subur. Nah artinya kalau subur maka kita bisa cari program yang lain. Coba kalau saya suruh staf, dia nggak akan laporan tentang itu, dianggap ini biasa saja. Paham ya, Mama Papa? Jadi kenapa saya kesini? Meskipun capek, nanti saya malam harus pulang ke Kupang karena besok jam 8 ada acara. Ya, Mama Papa ya. Jadi karena itu kita harus tahan. Supaya apa? Supaya nanti ayam itu dia menghasilkan untuk kita. Begitu ya, Mama Papa. Sebetulnya saya maunya juga ayam udah jadi, tapi di sini nggak ada. Begitu, Mama Papa? Ya. Paham ya apa yang saya sampaikan? Nah, ada yang mau disampaikan saya satu lagi. Mama. Adik-adik. Udah tadi. Sudah. Ayo, bapak, Mama. Satu lagi. Enggak. Ini kami perwakilan dari masyarakat Desa Ranyawe ini mau mengusulkan bahwa tempat tinggal kami di sini sebagian besar 70%-nya masih tergolong tidak layak huni. Jadi kami minta tolong kalau bisa Ibu berkenan memberikan bantuan untuk rumah-rumah yang kurang layak untuk dihuni supaya bisa diperbaiki atau direhab. Saya bantu rumah layak ini itu bukan usulannya Pak Bupati, itu usulan saya ya, supaya tahu. Baru Pak Bupati udah tak bantu 100 unit. Ya. Jadi itu tergantung Pak Bupati ya. Paham ya? Ya. Jadi begini, di Surabaya saya punya prinsip yang lain. Waktu saya jadi wali kota Surabaya,
saya ajari warga saya bisa cari uang. Nah, setelah cari uang, dia bangun rumah sendiri. Ada cara begitu. Ini adalah cara saya yang untuk bisa membantu Bapak Ibu punya uang untuk bisa bangun sendiri nanti. Tadi usulannya macam-macam, saya sudah bicara dengan Pak Bupati, usulannya macam-macam. Saya sudah coba juga review evaluasi kira-kira apa yang mau kita kerjakan di Malaka ini. Begitu? Ya? Ya. Mama Papa? Ya? Ada cara seperti itu. Nah, yang muda-muda saya berharap ayo bekerja. Ya, tidak ada lagi. Jadi kalau begini, nanti akan saya bantu alat pertanian. Saya tidak mau nanti someday mungkin suatu saat saya pergi ke sini tidak lagi ada lahan kosong yang tidak ditanami. Ini namanya tanah tidak produktif. Kita rubah tanah itu menjadi produktif. Kita bisa jual. Hasilnya bisa kita jual. Hasilnya kita bisa gunakan untuk membeli sesuatu. Begitu ya? Mengerti ya Pak? Jadi itu yang saya ajarkan di warga Surabaya. Karena itu Bapak saya bantu ayam petelur supaya bisa hidup. Nanti kalau misalkan sebulan sehari berapa tadi? 180.000 sehari. Jadi jangan semua dihabisin untuk makan, apalagi dipakai minum. Jangan, ya Bapak Ibu, Mama Papa nggak bisa egois. Jangan pentingkan di anak-anak ini pingin dia berhasil. Tadi dia ngomong Mama butuh beasiswa. Dia pengen sekolah lebih tinggi. Dia pengen jadi bupati. Dia pengen jadi gubernur. Dia pengen jadi menteri. Dia pengen jadi dokter. Dia pengen jadi insinyur. Kita tidak adil para orang tua kalau hanya memikirkan diri sendiri kebutuhan kita. Itu tidak adil. Untuk apa kita melahirkan mereka kalau kemudian kita menyanyiakan mereka? Ya, jadi kita nggak boleh. Mereka punya mimpi, mereka juga pingin. Coba dilihat. Di sini tadi aku belum pernah lihat sepeda. Aku belum lihat sepanjang aku jalan. Nggak tahu yang ada yang tempat lain. Anak ini bisa ngomong, saya minta sepeda. Artinya apa? Artinya dia punya mimpi. Nanti kalau Bapak Ibu buktikan ya, itu terjadi. Saya ngasih anak Papua di pedalaman Papua sepeda. Kami kalau di Surabaya, bahkan seluruh anak-anak Jawa itu kalau naik sepeda dipegangi dulu pakai roda 4, roda 3. Setelah itu dilepas rodanya jadi roda 2, dipegangi dulu. Tahu nggak yang terjadi di anak Papua? Dia langsung bisa naik sepeda tanpa diajari. Artinya apa? Itu di sini sudah bermimpi dia pengen punya sepeda. Jadi Mama Papa, tolong wujudkan mimpi mereka. Memikirkan kita, menghabiskan uang untuk kita sendiri itu tidak adil. Makanya kalau tadi di setiap tempat saya tidak pernah bicara. Anak-anak di Malaka itu akan bisa hidup bisa lebih baik. Dia bisa mempunyai pendidikan yang tinggi. Bapak, Ibu, Mama, Papa, kita semua percaya Tuhan adil. Betul? Kita percaya bahwa Tuhan itu adil. Betul? Karena Tuhan itu ada dan Tuhan itu adil. Semua orang, setiap makhluknya diberikan kesempatan yang sama. Gitu. Karena Tuhan tidak pernah beda-bedakan siapa. Termasuk anak-anak ini. Jangan dikira jauh dari Jakarta, mereka tidak bisa berhasil. Siapa? Bohong. Itu kalau ngomong itu, mana mungkin anak Malaka
bisa berhasil seperti anak Jakarta. Bohong. Itu sama dengan dia mengalahkan Tuhan. Tuhan ngomong bisa. Kenapa? Karena Tuhan adil. Paham ya mama papa? Jadi itu yang terjadi. Saya tidak pernah, mama papa saya tidak pernah bayangkan saya bisa keliling dunia. Saya hanya seorang PNS saat itu. Tapi saya bisa keliling dunia dan saya nggak perlu bayar. Karena kalau saya bicara seperti ini, saya dibayari. Pesawat terbang ditanggung, hotel ditanggung, bahkan kadang dikasih uang untuk transport. Tuh kan? Jadi mama papa untung saya nggak narik. Saya biasanya dibayari kalau bicara di luar. Ya kan? Ya mama papa, ya anak-anak ini berharga. Kenapa? Karena masa depan bangsa ini di tangan mereka. Kalau kita sudah selesai, mati semua, maka mereka lah yang akan meneruskan kita. Ayo kita buktikan omongan saya ya. Kita buktikan. Kita lihat apa benar omongan saya bahwa suatu saat anak-anak ini ada yang berhasil. Kita lihat ya. Kita lihat, buktikan omongan saya. Kalau mama papa bisa memenuhi kebutuhan mereka, maka saya percaya dan saya yakin anak-anak ini bisa. Kenapa? Kenapa? Kenapa saya tahu? Saya bisa lihat mata mereka. Anak-anak ini banyak yang cerdas. Tapi kalau kita tidak memberikan kesempatan dia untuk sekolah, tidak memberikan perhatian, kenapa saya kasih ayam bertelur supaya gizi mereka baik, mereka tidak akan bisa. Tapi kalau kita berikan kesempatan, orang tua mendukung, yakin saya, dan dia akan menjadi orang yang sangat baik. Ya, tapi itu perlu dukungan dari mama papa. Kalau nggak ada dukungan dari mama papa, bagaimana mungkin dia datang, dia pulang pengen belajar, tiba-tiba mama papanya masuk di dalam rumah. Bagaimana mungkin? Kita tidak bisa memberikan contoh yang jelek. Saya sama suami saya kalau berantem pinggir dulu supaya anak-anak nggak tahu. Berantem di situ. Baru nanti kembali seolah-olah nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena saya tidak ingin memberikan contoh yang jelek kepada anak-anak. Paham ya Mbak Papa ya? Ayo, mereka punya mimpi. Selama saya wali kota dan kemudian jadi saya selalu bicara dengan anak-anak, ribuan anak-anak. Jadi saya hafal mata-mata ini. Jadi kalau ada anak susah saya tahu. Pengen tahu, tak buktikan ya. Satu anak. Tapi anak-anak di sini positif semua. Jadi kalau kita tidak dukung mereka, bagaimana mungkin mereka bisa berhasil? Ibu saya dulu, supaya saya bisa jadi juara kelas terus, saya dari SD juara kelas terus, itu setiap hari ngasih PR saya sebelum tidur. Bapak saya bangun tidur langsung 1 kali 1, 2 kali 2, 4 kali 2. Belum bangun aku masih ngantuk-ngantuk gini. Mana peta ini? Mana ibu kota Madrid? Spanyol apa? Ibu kota ini? Itu tiap hari. Saking pengennya anaknya berhasil. Itu bapak, mama, papa
anak-anak ini butuh support mama papa. Mari kita berikan lingkungan yang baik untuk mereka. Sepakat? Sepakat. Kenapa? Karena ini mereka kita akan tergantung pada mereka. Kalau kita sudah nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa makan, kita harus disuapin lagi seperti bayi. Kita tergantung mereka. Begitu, ya. Anak-anakku, kalian bisa berhasil dan bisa sukses seperti yang kalian mau. Bisa. Tinggal kalian mau atau tidak. Mama Menteri dulu, kalau nggak bisa, Mama Menteri belajar kemana-mana bawa catatan supaya bisa. Mama Menteri banyak dapat beasiswa karena Mama pinter. Kalian juga bisa, sayang. Ya, kalian juga bisa.